Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Julia Wurihandayani dari Pendidikan Tadris Matematika IAIN Metro dengan NPM 2201061005. Teman-teman, kita bertemu lagi di video pembelajaran mengenai mata kuliah kalkulus. Namun, ada yang berbeda di video kali ini. Jika di video yang kemarin kita membahas mengenai mata kuliah kalkulus diferensial, namun di video kali ini kita membahas mengenai mata kuliah kalkulus integral. Nah, apa sih mengenai integral? Jadi, integral itu anti turunan ya teman-teman. Jika di video kalkulus diferensial yang lalu kita sudah belajar mengenai turunan. Namun, sama saja di kalkulus integral ini hanya anti turunannya. Jadi integral itu anti turunannya, atau ya bisa dibilang seperti kebalikannya begitu teman-teman. Jadi langsung saja, di sini ada contoh. F1x sama dengan x pangkat 4. Itu bentuk awal. Jika kita turunkan, f aksen x-nya yaitu 4x pangkat 3. Kenapa bisa begitu? Karena ini turunan. Kita sudah belajar turunan, bukan? Nah, x pangkat 4, kenapa bisa menjadi 4x pangkat 3? Karena kita turunkan. 4 pangkat 4 ini kita turunkan ke depan. Jadi, menjadi 4x pangkat 3. Karena pangkat 4 ini dikurang 1, jadi 3. Gitu teman-teman. Lalu anti turunan. Anti turunan dari fx 5x pangkat 4 adalah x pangkat 5 plus 3. Nah, jadi sebenarnya bentuk awal dari anti turunan itu yaitu yang x pangkat 5 plus 3. Lalu kita turunkan, bisa menjadi 5x pangkat 4. Nah, ini bisa disebut sebagai anti turunannya. Lalu untuk bentuk umum turunannya yaitu dari fx sama dengan 5x pangkat 4 adalah x pangkat 5 plus c. Nah, setiap anti turunan, jika dia tidak bisa diselesaikan, maka kita menggunakan plus C. Begitu teman-teman. Kita lanjut. Kita masuk ke teorema A. Ini adalah lambang integral. Integral x pangkat r dx sama dengan 1 per r plus 1. X pangkat r plus 1 plus c. Integral 1 per x dx aturan pangkat tidak berlaku. Ingat teman-teman, aturan pangkat tidak berlaku. Kita berikan contoh. Contoh yang pertama, integral dx sama dengan integral dx sama dengan x plus c. X plus c itu bentuk dari anti turunannya. Lalu, contoh yang kedua, integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 plus c. Lalu untuk teorema B. Teorema B ini mengenai integral trigonometri. Pasti teman-teman sudah pernah belajar trigonometri. Ini
trigonometri dalam bentuk integral atau integral trigonometri. Yang pertama, d per dx, sin x sama dengan cos x. Integralnya cos x dx sama dengan sin x plus c. Yang kedua, d per dx cos x sama dengan min sin x, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Nah, jadi ini anti turunannya, sama seperti tadi, kebalikan dari turunannya. Gitu teman-teman. Lalu kita lanjut yang ketiga, d per dx tan x sama dengan sekan kuadrat x, integralnya sekan pangkat 2x dx sama dengan tan x plus c. Yang keempat, d per dx kotangen x sama dengan min kosekan kuadrat x, integralnya kosekan kuadrat x dx sama dengan min kotangen x plus c. Yang kelima, d per dx sekan x sama dengan sekan x kali tan x, integralnya sekan x dikali tan x sama dengan sekan x plus c. D per dx kosekan x sama dengan min kosekan x dikali kotangen x, integralnya yaitu kosekan x dikali kotangen x sama dengan min x plus c. Itu bentuk-bentuk dari integral trigonometri, kurang lebih begitu teman-teman. Lalu untuk teorema C, integral k fx dx sama dengan k integral f dx, integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx, integral fx min gx min integral fx dx min integral gx dx. Contohnya begini, integral 3x pangkat 2 plus sin x dx sama dengan integral x pangkat 2 dx plus integral sin x dx. Nah, kita jabarkan bentuk awal dari 3x pangkat 2 itu apa? Yaitu x pangkat 3. Jadi kebalikannya teman-teman. X pangkat 3 itu turunannya berapa? Nah, ya ini turunannya yang 3x pangkat 2 dx, yang 3x pangkat 2, begitu. Lalu saya lanjutkan, berarti sama dengan x pangkat 2 min kosekan x plus c1 plus c2 sama dengan x pangkat 3 min kosekan x plus c.